Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil lembar kerja mahasiswa saya yang berjudul Listrik Statis dan Dinamis. Nama mahasiswa Alifah Rohmana, asal perguruan tinggi Universitas Ahmad Dahlan, kelas 4A, NIM 19000005006. Tanggal pelaksanaan Selasa 13 Juli 2021 hingga Kamis 15 Juli 2021. Jam pelaksanaan dimulai dari jam 12 hingga selesai. Jadwal pelaksanaan Selasa 13 Juli 2021 menyiapkan alat dan bahan, memahami penggunaan simulasi PET melalui video YouTube, membuat rangkaian listrik, memasukkan data setiap rangkaian listrik dari simulasi PET ke dalam tabel hasil pengamatan. Rabu 14 Juli 2021 menjawab soal-soal diskusi, membuat kesimpulan. Kamis 15 Juli 2021 membuat video presentasi, mengupload video presentasi ke YouTube, mengumpulkan tugas ke Google Classroom. Adapun tujuannya, 1. Merancang rangkaian listrik sederhana, 2. Menghitung besar arus listrik dalam kawat penghantar, 3. Menganalisis hubungan antara kuat arus dan beda potensial listrik, 3. Menghitung energi dan daya listrik, 4. Menghitung biaya pemakaian listrik. Alat dan bahan yang dibutuhkan, 1. Simulasi PET, 2. Kabel, 3 baterai, 4 lampu, 5 amperemeter. Ini hasil pengamatan saya. Foto capture pada rangkaian dengan lampu menyala dan rangkaian dengan lampu tidak menyala seperti ini. Untuk arah elektron dapat kita lihat seperti di atas bahwa arah elektron mengalir dari kutub negatif baterai mengarah ke lampu. Kemudian selanjutnya menuju ke saklar dan kemudian menuju ke kutub positif atau baterai. Untuk yang lampu tidak menyala, arah elektronnya yaitu dapat kita lihat seperti foto di atas, bahwa tidak terdapat elektron yang mengalir di dalam setiap komponen dalam rangkaian. Hal ini dikarenakan bahwa terdapat saklar yang terbuka mengakibatkan tidak terdapat adanya arah elektron. Arah arus listrik. Ini yang lampu menyala. Dapat kita lihat pada foto di atas bahwa terdapat arus listrik dikarenakan bahwa saklar tertutup dan sehingga lampu dapat menyala. Arah arus listrik mengalir dari arah kutub positif ke arah kutub negatif. Untuk yang tidak menyala, arah arus listriknya dapat kita lihat pada foto di atas bahwa tidak terdapat arus listrik dikarenakan bahwa terdapat saklar yang membuka, sehingga lampu tidak akan menyala dan tidak akan terdapat arus listrik yang mengalir. Ini hasil pengamatan kegiatan kedua. Untuk yang pertama, rangkaian A besar tegangannya 9 volt. Untuk besar kuat arus 0,90 amperemeter. Untuk yang B 10,5 volt 1,05 amperemeter. Untuk rangkaian T 12,0 volt dan 1,20 amperemeter. Untuk yang D 13,5 volt dan 1,35 amperemeter. Untuk yang E
18,0 volt dan 1,80 ampere meter. Ini hasil pengamatan kegiatan 3. Rangkaian pertama 2,70 ampere meter, 9,0 volt, 24,3 watt, 243 joule untuk yang 10, untuk yang energi 20, 486 joule. Untuk rangkaian kedua 0,60 ampere meter, 9,0 volt, dan 5,4 watt. Dan untuk energi 10-nya 54 joule, untuk energi 20-nya 108 joule. Untuk rangkaian ketiga 0,30 ampere meter, 9,0 volt, 2,7 watt, 27 joule untuk energi 10, untuk energi 20-nya 54 joule. Kita masuk di diskusi. Rangkaian listrik seperti apa yang dapat menyala lampu? Rangkaian yang dapat menyala yaitu rangkaian tertutup. Karena dalam rangkaian tertutup terdapat aliran elektron yang mengalir dari kutub negatif ke kutub positif dan memiliki aliran arus listrik yang saling berhubungan, sehingga lampu akan menyala. Rangkaian tersebut dapat berupa rangkaian seri. Bagaimana hubungan antara aliran elektron, aliran arus, dan menyala lampu pada rangkaian listrik tertutup? Hubungan antara aliran elektron, aliran arus, dan nyala lampu pada rangkaian listrik tertutup adalah suatu rangkaian yang dapat mengalir arus listrik, sehingga lampu tersebut akan menyala. Adanya arus listrik yang mengalir pada ujung-ujung kawat penghantar memiliki banyak elektron yang terhubung dengan kutub negatif dari sumber, yaitu baterai, dan ujung kawat penghantar yang memiliki sedikit elektron yang terhubung dengan kutub positif. Aliran listrik akan mengalir dari potensi tinggi ke rendah, dan aliran elektron akan mengalir dengan sebaliknya, yaitu dari potensi rendah ke tinggi. Bagaimana perbandingan besar kuat arus yang dihasilkan dengan jumlah tegangan yang digunakan? Kuat arus sebanding dengan tegangan. Karena semakin besar tegangan, maka semakin besar arus yang mengalir, dan sebaliknya, semakin kecil tegangan, maka semakin kecil arus yang akan mengalir. Jika jumlah muatan yang berpindah pada kawat penghantar 0,6 derajat Celcius dan arus mengalir pada kawat penghantar selama 60 detik, berapakah jumlah arus yang mengalir pada kawat? Saya sudah menghitung dan hasilnya jadi jumlah arus yang mengalir pada kawat adalah 0,01 ampere meter. Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 2, buatlah grafik hubungan antara besaran, tegangan, dan kuat arus listrik. Di sini saya sudah membuat grafik hubungan antara besarnya tegangan dengan kuat arus listrik seperti ini. Berdasarkan grafik nomor 5, bagaimana hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik? Apabila kuat arus bertambah besar, maka nilai tegangan juga akan semakin bertambah besar juga. Dan sebaliknya, jika kuat arus listrik berkurang, maka nilai tegangan juga akan berkurang. Hasil pengamatan kegiatan ketiga, buatlah grafik hubungan antara kuat arus dan energi listrik. Pilih salah satu kolom T10 sekon atau T20 sekon. Saya di sini memilih 10 sekon. Ini grafik hubungan antara kuat arus dan energi listrik yang saya buat. Seperti ini. Berdasarkan grafik nomor 7, bagaimana hubungan antara kuat arus dan energi listrik? Jika kuat arus listrik tinggi,
maka energi listrik juga akan semakin tinggi. Begitu pula jika kuat arus listrik turun, maka energi yang dihasilkan juga akan turun. Sebuah heater digunakan untuk memanaskan air memiliki hambatan sebesar 24. Dihubungkan dengan sumber tenaga 240 volt. Jika heater menyala selama 30 detik, tentukan besarnya energi yang dikeluarkan oleh heater tersebut. Saya sudah menghitung dan hasilnya saya temukan, jadi besar energi yang dikeluarkan oleh heater adalah 72 kJ. Pada lampu pijar tertulis 220 volt. Apabila lampu tersebut terus menyala dari jam 18 hingga jam 6 waktu Indonesia Barat, tentukan besarnya biaya listrik yang harus dikeluarkan untuk satu lampu pijar tersebut selama bulan Januari 2021. Saya sudah menghitung untuk hasilnya, jadi besarnya biaya listrik yang harus dibayarkan satu lampu pijar selama bulan Januari 2021 adalah 3.720. Kesimpulan, berdasarkan seluruh kegiatan, buatlah kesimpulan apa berdasarkan seluruh kegiatan, buatlah kesimpulan apa yang sesuai dengan tujuan kegiatan ini. Kesimpulannya adalah bahwa kita dapat merangkai dan mengetahui mana rangkaian listrik yang dapat lampu menyala dan tidak lampu menyala dengan menggunakan aplikasi LED. Pada aliran listrik tertutup, maka lampu akan menyala karena adanya elektron yang dapat mengalir pada lampu. Sedangkan pada listrik terbuka, lampu tidak akan menyala. Hal ini dikarenakan tidak ada aliran elektron yang mengalir pada lampu. Jika tegangan semakin besar, maka energi yang akan juga semakin bertambah besar. Sebaliknya juga pada arus listrik semakin besar, maka arus listrik juga akan bertambah semakin besar pula. Itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.